Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Dalam hidup, tidak semua kebaikan dibalas dengan kebaikan. Kadang, kasih tulus pun dihancurkan oleh keserakahan dan kebencian. Itulah yang dialami oleh Naila, seorang wanita sederhana yang hidup dalam rumah tangga penuh cinta bersama suaminya, Arman. Naila bukanlah wanita dari keluarga kaya. Ia menikah dengan Arman atas dasar cinta, bukan harta. Arman, seorang pengusaha sukses, justru jatuh cinta pada kesederhanaan dan ketulusan Naila. Mereka membina rumah tangga harmonis selama 7 tahun. Dalam diam, Arman mendaftarkan seluruh asetnya atas nama istrinya. Bukan karena ia takut mati, tapi karena ia percaya, di tangan Naila, segalanya akan aman. Namun, takdir berkata lain. Arman meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mendadak. Dunia Naila runtuh, tapi bukan hanya karena kehilangan suami tercinta. Kesedihan Naila semakin bertambah saat keluarga Arman, ibu mertua dan adik iparnya, berubah wajah. Yang dulu tersenyum manis, kini berubah menjadi sosok yang rakus dan kejam. Mereka mengusir Naila dari rumah, mencaci makinya, bahkan menuduhnya sebagai pembawa sial. Namun yang tidak mereka tahu, rumah dan semua harta Arman telah menjadi milik Naila sepenuhnya. Mereka lupa bahwa tak semua kebaikan bisa ditindas begitu saja. Naila yang dulu lembut dan diam, kini perlahan berubah. Ia tidak membalas dengan amarah membabi buta, tapi dengan ketenangan, ketegasan, dan keadilan. Dan satu persatu, Naila menuntut kembali harga dirinya. Balas dendam Naila bukan untuk menyakiti, melainkan untuk membuka mata mereka, bahwa wanita yang mereka hina adalah wanita yang mereka butuhkan. Namun sudah terlambat. Ketika kebenaran terungkap, tak ada lagi ruang bagi belas kasih. Langit Jakarta sore itu mendung. Angin berembus pelan, membawa aroma hujan yang belum turun. Di sebuah rumah mewah di kawasan Kemang, suasana hening menyelimuti seperti kabut duka yang tebal. Di ruang tamu, potret besar Arman dipajang di atas meja kayu ukiran Jepara, dikelilingi bunga-bunga putih dan dupa yang mengepul pelan. Naila berdiri di depan foto itu. Tangannya menggenggam erat tasbih kecil milik Arman, matanya sembab dan basah, menatap wajah suaminya yang membeku dalam bingkai. Wajah itu tersenyum, selalu seperti itu dalam setiap foto. Wajah yang dulu menatapnya setiap pagi dengan cinta. Kini, wajah itu hanya kenangan. Sudah 2 hari sejak jenazah Arman dimakamkan. Kecelakaan mobil di tol dalam kota mengambil nyawa pria itu dalam sekejap. Sebuah truk kontainer kehilangan kendali, menghantam mobil Arman dari samping. Ia tewas di tempat, kata polisi. Naila bahkan tak sempat mendengar suara terakhirnya. Ia ingat pagi itu. Sayang, aku rapat di luar kota. Pulangnya agak malam, ucap Arman sambil merapikan jasnya di depan cermin. Naila menyuapkan sendok terakhir sarapan ke mulut suaminya. Hati-hati ya, jangan ngebut. Arman tersenyum dan mencium keningnya. Selalu, aku nggak sabar pengen pulang ke kamu lagi. Dan itu kalimat terakhir yang Naila dengar dari Arman. Sore itu, suasana rumah sepi. Para pelayat sudah pulang. Namun bukan kesepian itu yang membuat hati Naila terasa sesak, melainkan tatapan tajam ibu mertuanya, Bu Widya, yang duduk bersedekap di sudut ruangan. Di sampingnya, adik perempuan Arman, Rina, melipat tangan dengan wajah masam. Jadi, kamu mau tinggal di sini terus? Tanya Bu Widya dengan nada sinis. Rumah ini rumah keluarga Arman, bukan milikmu. Naila terdiam. Tubuhnya masih lelah karena 2 hari berturut-turut ia belum makan dengan benar. Tapi ucapan itu menamparnya lebih keras daripada rasa lapar. Maaf, Bu. Naila mencoba memastikan. Ibu tanya, kamu ini siapa sekarang? Arman udah nggak ada. Kamu bukan siapa-siapa di rumah ini. Bu, saya istri sah Arman. Saya tinggal di sini karena ini rumah kami. Rumah keluarga, potong Rina dengan nada tinggi. Kamu pikir cuman karena Arman menikahimu, semua ini jadi milikmu? Jangan mimpi, Naila. Naila menahan napas.
Matanya memanas, tapi ia menahan air mata itu agar tidak jatuh. Bukan di depan mereka, bukan sekarang. Rina, Bu, saya tahu kalian sedang berduka, saya juga. Tapi kita semua kehilangan orang yang sama. Arman, jangan sebut-sebut nama kakakku seakan kamu paling berduka. Potong Rina tajam. Kalau bukan karena kamu, mungkin dia nggak akan mati. Naila tertegun. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Apa maksud kamu? Suaranya nyaris tak terdengar. Dia pulang buru-buru karena kamu merengek minta ditemani makan malam. Itu yang dia bilang ke aku terakhir kali. Jadi, iya, kamu penyebab kematian kakakku. Air mata yang sejak tadi tertahan akhirnya jatuh. Tapi Naila tidak menangis keras. Ia berdiri kaku, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Cukup, katanya pelan. Jangan lemparkan semua kesalahan ke saya. Kalau kamu punya malu, kamu sudah pergi dari rumah ini sejak hari pertama dia mati, bentak Bu Widya. Naila tak menjawab. Ia hanya menunduk dan berjalan perlahan ke arah tangga. Ia ingin ke kamar, mengunci diri, dan menangis dalam diam. Tapi suara Bu Widya mengejarnya lagi. Jangan harap kamu bisa membawa apapun dari rumah ini. Semua ini milik Arman, dan otomatis kembali ke keluarganya. Langkah Naila terhenti di anak tangga pertama. Rumah ini, bisiknya. Tapi ia urungkan kata-katanya. Belum saatnya bicara soal dokumen, surat tanah, dan aset yang diberikan Arman padanya semasa hidup. Naila masih berduka, tapi kini ia tahu mereka tidak. Cinta mereka pada Arman tak lebih dari cinta pada hartanya. Malam harinya, Naila duduk di pinggir ranjang. Ia membuka laci meja rias, menarik keluar sebuah map coklat yang selama ini jarang ia sentuh. Di dalamnya, tertata rapi salinan sertifikat rumah, rekening deposito, surat wasiat informal yang ditulis tangan oleh Arman setahun lalu. Semuanya atas namanya, Naila Syafira. Tangannya gemetar memegang dokumen-dokumen itu. Ia tak pernah meminta apapun dari Arman. Tak pernah mendesak untuk diberi harta, rumah, atau mobil. Tapi Arman memberikannya dengan ikhlas dan penuh cinta. Kalau terjadi apa-apa sama aku, semua udah atas nama kamu. Supaya kamu aman, kata Arman suatu malam. Dan kini, Arman tak ada, tapi warisan cintanya masih melindungi Naila. Namun kenyataan pahit tak bisa dihindari. Keluarga Arman tidak tahu dan tidak akan terima bahwa harta yang mereka klaim sebenarnya bukan milik mereka. Keesokan paginya, Naila bangun dengan kepala berat. Ia turun ke dapur, berniat membuat teh. Tapi semua barang dapur telah dipindahkan. Kompor, alat masak, bahkan makanan yang ia simpan di kulkas pun hilang. Rina sedang berdiri di ruang makan, menyortir barang-barang. Kamu ngapain di sini? Tanya Rina tajam. Saya mau buat teh. Teh buat siapa? Kamu pikir kamu masih majikan di rumah ini? Rina, ini rumah saya juga. Rina tertawa keras. Tawa mengejek yang terdengar menyakitkan. Mulai sekarang kamu tamu. Dan tamu waktunya harus tahu diri. 3 hari. Setelah itu kamu keluar dari rumah ini. Naila berdiri diam. Tubuhnya gemetar, tapi wajahnya tak menunjukkan rasa takut. Ia menatap mata Rina. Aku akan pergi. Tapi ingat baik-baik Rina. Kamu akan menyesal sudah mengusirku. Dan untuk pertama kalinya, nada Naila bukan lagi nada seorang wanita lemah. Itu adalah peringatan, bukan ancaman. Karena Naila tahu, badai sesungguhnya belum dimulai. 3 hari berlalu sejak Naila mendengar kalimat penghinaan dari Rina dan mertuanya. Dan selama 3 hari itu pula, rumah yang dulu terasa hangat, pelan-pelan berubah menjadi neraka dingin yang menelannya hidup-hidup. Naila bukan wanita yang suka membalas dengan kata-kata. Ia lebih banyak diam. Tapi diamnya bukan tanda kalah. Diam Naila adalah diam seorang wanita yang sedang mengumpulkan tenaganya dari luka yang belum sembuh, sementara luka baru terus ditorehkan. Pagi itu, matahari bahkan enggan bersinar cerah. Langit abu-abu seperti memantulkan suasana hati Naila. Ia turun dari kamar menuju dapur, mencoba membuat sarapan seadanya. Tapi yang ia temukan hanya sisa-sisa. Roti basi, telur yang sudah tidak segar, sisa beras di sudut tempat beras. Kamu masih di sini juga? Suara Rina menyambutnya dari balik pintu dapur. Naila tak menjawab. Sudah 3 hari, Naila. Kamu nunggu apa lagi? Udah cukup makan gratis dari sini.
Kamu pikir aku numpang makan di sini? Naila menoleh, nadanya datar. Rumah ini dulu kamu bahkan gak pernah datang, waktu Arman masih hidup. Karena aku sibuk, beda sama kamu yang cuman bisa jadi istri rumahan. Naila tersenyum kecil. Senyum itu bukan bahagia, tapi senyum pahit wanita yang sedang belajar menerima penghinaan sebagai makanan harian. Kalau aku cuma istri rumahan, kenapa kamu repot-repot rebut rumah yang katanya bukan milikku? Rina melangkah maju, berdiri tepat di hadapan Naila. Dengar ya Naila, kamu boleh merasa hebat karena pernah jadi istri kakakku. Tapi sekarang dia udah mati. Kamu nggak punya kekuatan apa-apa. Kamu itu cuma mantan menantu. Udah nggak ada gunanya. Jadi keluar dari rumah ini. Atau kami yang akan buat kamu keluar. Kami? Naila menatap tajam. Kamu dan ibumu? Yang bahkan nggak datang saat Arman di rumah sakit sebelum dinyatakan meninggal? Tamparan verbal itu tak bisa dibalas Rina. Wajahnya memerah, tapi ia hanya mendengus kesal dan berlalu. Hari itu Naila kembali ke kamarnya. Tapi di luar dugaannya, pintu kamarnya terkunci dari luar. Ia mengetuk, memanggil, tapi tak ada jawaban. Rina! Teriaknya. Kenapa pintu kamarku dikunci? Tak lama Bu Widya muncul di ujung koridor. Sudah kukunci. Mulai sekarang kamu tidur di ruang tamu. Kamar itu untuk tamu keluarga yang datang dari luar kota. Naila nyaris tak percaya. Itu kamar saya dan Arman. Kamu bukan siapa-siapa sekarang, jangan bikin malu. Naila menatap mata mertuanya lama. Dulu, mata itu pernah menatapnya hangat, walau jarang. Tapi kini, yang tersisa hanya kebencian. Atau mungkin ketakutan. Ya, ketakutan akan kenyataan yang mereka belum tahu. Naila menarik napas. Baik, saya akan tidur di ruang tamu. Tapi saya tidak akan lama di sini. Bagus, semakin cepat kamu keluar, semakin baik untuk kita semua. Malam itu, Naila tidur di sofa panjang di ruang tamu. Lampu sengaja tidak dimatikan, agar tak ada alasan dikatakan menyalahgunakan listrik. Selimut tipis ia bawa dari kamar saat sempat mencuri waktu membukanya siang tadi. Tapi malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena udara, melainkan karena tempat yang seharusnya menjadi pelindung, kini menjadi tempat yang menelanjangi harga dirinya. Sambil memeluk lutut di sofa, Naila memandangi langit-langit. Dalam keheningan malam, ia mengingat semua kenangan bersama Arman. Tawa, tangis, perdebatan kecil, sarapan pagi, kecupan sebelum tidur. Semua kenangan itu tergores di setiap sudut rumah ini. Rumah yang mereka bangun bersama. Rumah yang tidak pernah ia tahu akan menjadi saksi penghinaan setelah kematian suaminya. Ponselnya berbunyi pelan. Sebuah pesan dari sahabat lamanya, Sari. Aku dengar kabar Arman. Aku ikut berduka ya. Maaf baru dengar. Kapan aku bisa ke rumah? Naila membalas cepat. Nggak usah kesini, Sar. Aku nggak diizinkan terima tamu. Apa maksudmu? Itu rumah kamu kan? Nanti aku cerita. Naila mematikan ponsel. Ia tahu. Cerita ini belum saatnya dibagikan. Belum saatnya orang luar tahu bahwa wanita yang pernah dicintai begitu dalam oleh seorang suami, kini diperlakukan seperti sampah oleh keluarga suaminya sendiri. Keesokan harinya, Naila menemukan sesuatu yang membuat darahnya naik. Semua perhiasan dan koleksi Arman yang tersimpan di brankas lemari hilang. Ia berlari ke kamar yang dulu menjadi miliknya bersama Arman, memaksa membuka laci lemari tempat Arman menyimpan jam tangan koleksi, ikat pinggang kulit mahal, bahkan beberapa dokumen penting. Semua lenyap. Rina! Panggil Naila dengan napas berat. Mana barang-barang Arman? Rina muncul dengan senyum puas. Kami sedang sortir harta warisan. Milik kakakku, otomatis milik keluarganya. Kalian buka brankas tanpa izin? Itu tindakan melanggar hukum. Jangan banyak bacot, Naila. Kamu pikir bisa menakut-nakuti kami? Naila menggeleng pelan. Kalian nggak tahu apa-apa. Ya, justru kamu yang nggak tahu tempatmu. Hari itu, Naila kembali membuka map coklat yang disembunyikannya dalam koper di bawah sofa. Ia mulai mencatat satu persatu aset yang Arman wariskan padanya. Ia menyimpan semua salinan dalam format digital. Naila mengambil foto-foto sertifikat, akta jual beli, bahkan surat keterangan dari notaris. Dalam hati Naila berbisik. Bertahan Naila, sebentar lagi badai akan datang, dan kali ini kamu yang bawa.
Ia menatap kaca jendela, menatap bayangan dirinya. Bukan lagi bayangan seorang istri yang lembut dan bersedih, tapi seorang wanita yang dipaksa berubah oleh pengkhianatan. Dan perubahan itu tidak akan berhenti. Pagi itu, langit tampak cerah. Tapi bagi Naila, matahari hanya menyinari kenyataan pahit bahwa rumah yang dulu menjadi tempat paling aman, kini telah berubah menjadi medan pertempuran yang menguras air mata dan harga diri. Naila bangun dari sofa ruang tamu, punggungnya pegal, leher kaku, dan tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda lelah mental. Ia berjalan ke kamar mandi, tapi pintunya dikunci dari dalam. Rina sedang di dalam, dan seperti biasa, ia sengaja berlama-lama. "Aku cuma mau cuci muka, Rin," kata Naila dari luar. "Kalau kamu pengen mandi dengan tenang, keluar aja dari rumah ini. Di luar sana banyak kamar mandi umum," sahut Rina dengan suara yang sengaja diperkeras. Naila mengepalkan tangan. Tapi ia menelan semua amarah itu. Ia tak akan membalas dengan cara yang sama. Ia menunggu. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia tahu waktunya akan datang. Setelah menunggu hampir 40 menit, akhirnya Rina keluar dengan wajah puas. "Masih di sini aja kamu? Malu dong, udah numpang lama-lama." Naila menatapnya, tapi kali ini tak berkata apa-apa. Ia sudah terlalu lelah berdebat. Lebih baik diam dan menyimpan energi untuk sesuatu yang lebih besar. Siang harinya, Naila duduk di halaman belakang. Tempat itu dulu sering ia rawat bersama Arman. Ia ingat bagaimana Arman menanam pohon mangga di sudut taman kecil itu. Tapi kini, rumput liar mulai tumbuh, dan halaman itu terbengkalai. Sama seperti rumah ini, tanpa cinta, semuanya perlahan mati. Bu Widya muncul sambil membawa sebuah tas besar dan map dokumen. "Naila," suaranya dingin seperti biasa. Naila menoleh. "Kamu sudah tinggal di sini cukup lama. Kami beri waktu sampai sore ini. Setelah itu, kami akan gembok pintu. Kalau kamu masih di sini malam nanti, kami akan anggap kamu menyerobot rumah keluarga. Kamu bisa kami laporkan ke polisi." Naila menatap mata mertuanya. Dalam tatapan itu, tak ada lagi kesedihan karena kehilangan anak. Yang ada hanya keserakahan dan kebencian yang membutakan. "Ini rumah saya dan Arman," Naila berkata tenang. "Saya tidak menyerobot apapun." "Tidak usah mengada-ada," Bu Widya menggebrak meja taman di depannya. "Semua ini dibeli dari uang anak saya. Kamu cuma perempuan biasa. Jangan mimpi menguasai harta anak saya." "Arman memberikan semuanya atas nama saya." Suara Naila mulai meninggi, tapi tetap terkendali. "Kalian tidak tahu apa-apa tentang apa yang dia lakukan sebelum pergi." "Bohong!" bentak Rina yang entah sejak kapan sudah berdiri di ambang pintu. "Kalau benar kamu punya bukti, dari kemarin kenapa nggak kamu tunjukkan? Karena kamu nggak punya apa-apa, Naila." Naila bangkit dari kursi. "Saya masih berduka, tapi bukan berarti saya bodoh," ucapnya pelan. "Saya diam bukan karena takut, tapi karena saya masih menghormati kalian sebagai keluarga suami saya." Rina melangkah cepat ke arahnya dan mendorong bahu Naila keras. Naila hampir terjatuh ke belakang. "Jangan banyak omong, pergi dari sini sekarang juga," Rina berteriak. "Atau aku sendiri yang tarik kamu keluar." Dan itulah momen ketika Naila tahu, mereka tak akan berhenti sampai ia benar-benar tak punya apa-apa. Sore menjelang. Naila kembali ke ruang tamu dan mengemasi barang-barangnya. Sebuah koper besar dan 2 tas kecil. Itu saja yang ia bawa. Beberapa pakaian, dokumen penting, dan barang-barang pribadi. Sisanya, biarlah. Saat ia menarik koper keluar rumah, para tetangga memerhatikan dari balik pagar. Tidak ada yang berani mendekat,
Tidak ada yang mencoba membantu. Mereka semua tahu Naila, mereka tahu Arman, tapi mereka juga tahu betapa tajamnya lidah Rina dan Bu Widya. Banyak dari mereka memilih diam karena takut. Di halaman depan, Rina dan Bu Widya berdiri dengan wajah puas. Jangan lupa, Naila. Kamu cuma numpang hidup selama ini. Kami bahkan kasihan udah biarin kamu tinggal setelah Arman mati, kata Bu Widya sambil melipat tangan. Naila tak menoleh. Ia menarik kopernya ke depan gerbang, lalu berhenti sejenak. Semasa hidup, Arman sering bilang padaku, ucap Naila, masih membelakangi mereka. Keluargaku mencintai harta lebih dari aku sendiri. Aku nggak pernah percaya, sampai hari ini. Rina tertawa sinis. Kalau kamu pintar, kamu bakal cari laki-laki kaya lagi. Jangan sedih, masih banyak janda muda yang bisa naik lagi kalau bisa jual diri dengan baik. Itu ucapan terakhir yang memecahkan ketenangan Naila. Ia menoleh, menatap Rina tajam. Tatapan yang belum pernah ia keluarkan sebelumnya. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, tapi dingin, mengerikan. Kamu pikir kamu menang, Rina? Naila melangkah pelan ke arah pagar. Kamu pikir mengusirku membuatmu jadi ratu di rumah ini? Tunggu saja. Ngancam? Rina tertawa keras. Ngancam pakai apa? Koper butut itu? Naila membuka tas kecilnya, mengeluarkan selembar kertas fotokopi sertifikat rumah. Ia angkat tinggi-tinggi. Sertifikat rumah ini, katanya pelan tapi tajam, atas nama saya. Tawa Rina langsung hilang. Wajah Bu Widya pucat seketika. Apa? Saya diam selama ini karena saya pikir kalian masih punya hati. Tapi saya salah. Dan karena itu, saya akan ambil kembali semua yang menjadi hak saya. Kamu bohong. Arman nggak akan pernah kasih semua ini ke kamu. Sayang sekali. Naila tersenyum tipis. Dia sudah melakukannya. Ia memasukkan kembali surat itu, menarik kopernya, dan berjalan menjauh dari rumah yang selama ini ia jaga. Tapi sebelum pergi, ia sempat menoleh sekali lagi. Selamat menikmati rumah yang sebentar lagi bukan rumah kalian lagi. Dan untuk pertama kalinya, ketakutan terlihat jelas di mata Rina dan Bu Widya. Naila berjalan kaki menyusuri jalan perumahan yang sepi. Angin sore menyentuh rambutnya. Langkahnya mantap. Tidak lagi limbung seperti beberapa hari terakhir. Ia tidak menangis. Tidak ada air mata. Yang ada hanyalah tekad bulat. Malam ini ia akan tidur di rumah sahabatnya Sari. Tapi itu hanya permulaan. Besok ia akan bertemu pengacara Arman. Ia akan membuka seluruh dokumen warisan, sertifikat, rekening deposito, aset saham, semua atas namanya. Semua telah ditransfer secara sah, bahkan jauh sebelum Arman meninggal. Yang mereka usir adalah pemilik sebenarnya. Dan Naila bersumpah, ia akan kembali. Bukan sebagai istri yang ditinggal mati, bukan sebagai menantu yang diusir, tapi sebagai pemilik sah rumah itu. Dan saat itu tiba, tak akan ada belas kasihan. Malam itu, rumah kecil Sari di pinggiran Depok menjadi pelabuhan sementara Naila. Meski tak sebesar rumah yang ia tinggalkan, tempat itu terasa lebih hangat. Tidak ada tatapan benci, tidak ada suara makian. Hanya pelukan sahabat lama dan secangkir teh jahe yang membuat tubuh Naila sedikit lebih rileks. Sari, wanita mungil berambut sebahu itu, duduk di seberang Naila sambil memegangi tangan sahabatnya. Aku benar-benar nggak habis pikir, Nay. Kamu diusir dari rumah yang secara hukum adalah milik kamu? Naila menatap kosong ke dalam cangkir teh. Suaranya serak. Mereka nggak tahu. Dan aku pun, selama ini terlalu pasrah. Arman sering bilang semuanya udah atas namaku, tapi aku nggak pernah benar-benar ngecek. Aku pikir, itu nggak penting, karena kami saling percaya. Sari menghela napas. Kadang percaya itu penting, tapi dunia nyata butuh bukti. Naila mengangguk pelan. Ia membuka tas dan mengeluarkan map besar berwarna biru tua. Di dalamnya tertata rapi berbagai dokumen. Sertifikat rumah di Kemang, salinan rekening deposito, saham perusahaan ekspedisi, akta pendirian butik, bahkan polis asuransi jiwa atas nama Arman, semuanya dengan Naila sebagai penerima manfaat tunggal. Sari ternganga saat membaca beberapa dokumen. Ini luar biasa. Kamu sadar nggak, kamu bukan cuma pemilik rumah itu. Kamu pemilik semua aset Arman. Ini nilainya miliaran rupiah.
Naila menarik napas dalam-dalam. Aku tahu. Tapi aku juga tahu yang mereka incar bukan hanya rumah itu. Mereka pikir aku ini cuma beban. Janda muda yang nggak punya siapa-siapa. Sari memandangnya lekat-lekat. Terus kamu mau ngapain sekarang? Naila menatap sahabatnya dalam-dalam. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, matanya memancarkan sesuatu yang berbeda. Bukan kesedihan, bukan ketakutan, tapi keteguhan. Aku akan temui pengacara Arman. Aku ingin pastikan semua ini dilindungi hukum. Lalu setelah itu, aku akan kembali. Keesokan harinya, Naila duduk di ruang tunggu sebuah kantor hukum di kawasan SCBD. Kantor itu bersih dan elegan. Namanya Wijaya and Partners. Arman sering menyebut firma ini sebagai tempat kepercayaannya dalam hal hukum. Naila masih ingat, beberapa tahun lalu, Arman pernah memintanya menandatangani dokumen peralihan aset di tempat ini. Saat itu ia tidak terlalu peduli, mengira hanya formalitas belaka. Namun kini, dokumen itu menjadi kunci keadilan. Tak lama, seorang pria parubaya berpakaian rapi keluar dari ruangannya. Ia tersenyum hangat begitu melihat Naila. Bu Naila Syafira, saya Pak Doni, partner senior di sini, silakan masuk. Di dalam ruangannya yang hangat dan rapi, Naila menyerahkan seluruh dokumen yang dibawanya. Pak Doni membuka satu persatu, memeriksa dengan seksama. Ia sesekali mengangguk kecil, lalu mengambil sebuah map tambahan dari raknya. Dokumen ini, semuanya valid. Rumah, rekening deposito, saham, semuanya telah dialihkan ke nama Anda sejak lebih dari 2 tahun lalu. Termasuk rekening investasi yang saat ini jumlahnya sekitar 2 miliar. Bahkan ada polis asuransi jiwa dari Aksa senilai 1 miliar, yang juga atas nama Anda sebagai penerima manfaat. Naila terdiam. Ia tahu suaminya mencintainya, tapi tak pernah menyangka Arman telah mengamankan segalanya sejauh itu. Dan ini, Pak Doni mengeluarkan selembar amplop coklat. Surat wasiat informal yang ditulis Arman dengan tulisan tangan, yang kemudian disahkan secara notarial 6 bulan sebelum wafat. Ini disimpan di kantor kami, atas permintaannya sendiri. Naila membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya, surat dengan tulisan tangan yang sangat ia kenal. Untuk istriku Naila. Jika kau membaca ini, berarti aku sudah pergi terlebih dahulu. Semua yang kupunya, sekarang dan nanti, adalah milikmu. Aku percaya padamu melebihi siapapun, termasuk keluargaku sendiri. Lindungi dirimu dengan baik. Jangan biarkan siapapun mengambil apa yang menjadi hakmu. Dengan cinta, Arman. Air mata Naila jatuh membasahi kertas itu. Tapi kali ini, bukan air mata duka, melainkan haru. Cinta Arman, meski raganya telah tiada, tetap hidup di balik setiap keputusan yang telah ia buat. Pak Doni melanjutkan dengan nada serius. Secara hukum posisi ibu sangat kuat. Sertifikat rumah, harta bergerak, rekening, dan seluruh aset telah resmi atas nama ibu. Siapapun yang menempati rumah itu tanpa izin bisa dikategorikan sebagai penyusup. Bahkan kalau itu mertua dan ipar saya, tidak ada hubungan darah atau perwalian hukum yang menjadikan mereka berhak. Kecuali ada surat wasiat lain yang menyatakan pembagian harta. Dan sejauh yang saya tahu, tidak ada. Naila menatap Pak Doni tajam. Kalau saya ingin mereka keluar secara sah, bisa dilakukan? Bisa. Kita kirim somasi hukum resmi. Bila tidak diindahkan, kami bisa ajukan pengosongan paksa melalui pengadilan negeri. Dengan sertifikat di tangan, proses ini tak akan memakan waktu lama. Naila mengangguk mantap. Lakukan. Saya ingin semua dimulai hari ini. Sore hari, surat somasi pertama dikirim ke rumah di Kemang. Pak Doni mengirimkannya melalui kurir resmi dan email hukum. Di dalamnya tertera dengan jelas. Permintaan pengosongan rumah dan penyerahan aset milik sah Bu Naila Syafira. Surat itu jatuh ke tangan Rina, yang membacanya dengan wajah pucat. Ia melempar amplop itu ke meja. Ibu, ini surat pengosongan. Mereka minta kita keluar dalam 3 hari. Gimana bisa? Bukannya rumah ini? Bu Widya membaca surat itu, matanya membesar. Nafasnya memburu. Ini enggak mungkin. Ini pasti rekayasa Naila. Rina mulai panik. Tapi tanda tangannya asli. Nama pengacaranya juga asli. Semua ini, kok bisa? Karena dia ternyata bukan perempuan bodoh seperti yang kita kira. Ucap Bu Widya lirih.
Tapi semuanya sudah terlambat. Di tempat lain, Naila berdiri di depan kaca di kamar kecil tempat ia tinggal sementara. Ia mengenakan kemeja putih bersih dan celana panjang hitam. Wajahnya lelah, tapi matanya tajam. Ia memandang pantulan dirinya lama. Ini baru permulaan, bisiknya. Arman sudah memberiku semuanya. Sekarang giliranku menjaga semuanya, dan menyingkirkan siapapun yang tak layak. 3 hari setelah surat somasi dikirim ke rumah di Kemang, suasana di sana berubah drastis. Tak ada lagi suara tawa angkuh Rina. Tak terdengar lagi makian sinis dari Bu Widya. Yang ada hanya langkah mondar-mandir panik, suara ponsel yang sibuk dihubungi ke sana-sini, dan mata-mata cemas yang tak pernah bisa tenang. Di sisi lain kota, Naila berdiri di depan sebuah toko kecil berukuran 2 lantai di kawasan Tebet. Toko itu pernah menjadi impian kecilnya bersama Arman. Sebuah butik yang menjual pakaian wanita dengan label miliknya sendiri, Shafira. Sebelum menikah, Naila adalah desainer lepas. Ia sempat mengenyam pendidikan desain di Bandung dan magang di Singapura selama 6 bulan. Namun setelah menikah, ia memutuskan mendampingi Arman penuh waktu. Arman tak pernah memaksanya berhenti bekerja, tapi Naila memilih untuk menjadi istri rumah tangga. Ia ingin membangun keluarga terlebih dahulu. Dan kini, saat semua fondasi itu runtuh, hanya impian lamanya yang tersisa. Sudah waktunya bangkit, bisik Naila pelan saat membuka kunci rolling door toko itu. Di dalam, debu menutupi kaca display. Manekin tertutup kain putih. Tapi mesin jahit, lemari bahan, dan papan sketsa masih ada di tempatnya. Seperti menunggu Naila kembali dari masa duka. Sari menyusul tak lama kemudian, membawa 2 kardus berisi kain dan alat jahit. Yakin kamu mau mulai lagi dari sini, Nay? Naila mengangguk. Aku bukan cuma mau hidup, aku mau berdiri. Sari tersenyum kecil. Kamu tahu, kamu bisa saja hidup nyaman dari semua harta Arman. Gak usah repot kerja, tinggal sewa pengacara buat usir mereka. Selesai. Naila menatap Sari dengan tenang. Aku gak mau hidup hanya dari harta peninggalan. Arman mempercayakan itu padaku untuk dijaga, bukan untuk kuboroskan. Aku harus tunjukkan. Aku bukan hanya janda yang disingkirkan. Aku adalah Naila yang pernah bermimpi, dan sekarang waktunya hidup untuk diri sendiri. 2 minggu kemudian, butik itu kembali dibuka dengan nama baru, Shafira by Naila. Konsepnya sederhana, pakaian kasual wanita urban, dengan desain anggun dan material berkualitas, dijual dengan harga menengah. Awalnya hanya 3 desain pertama yang Naila jual. Ia menjahit sendiri, mengatur etalase sendiri, dan memasarkan lewat media sosial. Tapi apa yang membuatnya istimewa adalah cerita di baliknya. Setiap potong pakaian memiliki tag kecil dengan kutipan semangat yang ia tulis sendiri. Contohnya, kita bisa jatuh, tapi tak selamanya kita harus rebah. Shafira. Respons pasar mengejutkan. Dalam 3 hari pertama, semua stok habis. Bahkan ada pelanggan yang langsung memesannya dalam jumlah banyak untuk dijual kembali. Salah satu desain yang paling laris adalah gaun midi warna merah marun dengan detail rendah di bahu. Gaun itu ia beri nama Bangkit, terinspirasi dari hari ketika ia keluar dari rumah Arman, hanya dengan koper dan luka di dada. Sementara itu, di rumah Kemang, ketegangan memuncak. Surat peringatan kedua datang dari pengacara Naila. Di dalamnya tertera tenggat waktu terakhir. 7 hari lagi, atau proses eksekusi akan diajukan ke pengadilan negeri. Rina sudah mencoba menyewa pengacara, tapi tak ada satupun yang bisa membatalkan bukti sah kepemilikan Naila. Bahkan, mereka dilarang menyentuh barang-barang di rumah itu tanpa izin tertulis dari pemilik. Apa kita benar-benar harus pergi, Bu? Tanya Rina dengan suara parau. Bu Widya terduduk di kursi tamu, menatap kosong ke arah foto Arman yang masih tergantung di dinding. Dia bahkan tidak meninggalkan 1 rupiah pun untuk kita, bisiknya getir. Semua diberikan ke perempuan itu. Rina menggertakkan gigi. Kenapa Arman bisa sebodoh itu? Tapi di dalam hati mereka tahu jawabannya. Karena Naila adalah satu-satunya orang yang benar-benar mencintai Arman, bukan hartanya. Tepat di hari ke-6, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah Kemang. Pintu terbuka, dan Naila melangkah keluar. Ia mengenakan kemeja putih bersih dan celana hitam, wajahnya tegas dan tenang. Di tangannya, map berisi surat pengosongan dan fotokopi sertifikat rumah. Rina yang melihat dari balik jendela langsung panik. Ibu, dia datang!
Bu Widya bangkit dengan gugup. Pintu dibuka. Naila berdiri di ambang, tak sedikit pun gentar. Kalian punya waktu 24 jam, ucapnya singkat. Setelah itu, semua akan disegel. Rina maju dengan suara tinggi. Kamu nggak bisa seenaknya main ambil rumah ini. Naila menatapnya datar. Aku nggak ambil apa-apa. Ini milikku. Secara hukum, secara dokumen. Kalian yang seenaknya tinggal di sini. Bu Widya maju, mencoba menyentuh tangan Naila. Naila, kita keluarga. Naila menarik tangannya perlahan. Kalau kalian menganggapku keluarga, kalian tidak akan mengusirku saat aku berduka. Kalian tidak akan menyentuh harta Arman tanpa izin. Dan kalian tidak akan mempermalukan nama suami saya sendiri. Rina terdiam. Bu Widya menunduk. Dan Naila berbalik, melangkah keluar tanpa menoleh. Keesokan paginya, ketika tim pengacara Naila datang bersama petugas keamanan untuk memasang plang peringatan di pagar rumah, Rina dan Bu Widya sudah pergi. Mereka meninggalkan rumah itu dalam diam. Meninggalkan semua kemewahan yang selama ini mereka perebutkan. Sore harinya, Naila masuk kembali ke dalam rumah itu. Kali ini bukan sebagai istri yang disisihkan, tapi sebagai pemilik sah, dan seorang wanita yang telah melalui neraka, dan kembali dengan kepala tegak. Ia berjalan pelan ke dalam kamar, membuka jendela besar yang menghadap taman kecil. Pohon mangga yang Arman tanam dulu mulai berbuah. Ia tersenyum. Lihat man, aku pulang. Di ruang tengah, Sari duduk sambil membaca laporan penjualan butik. Permintaan pre-order nambah 2 kali lipat minggu ini. Gila, Nay. Brand kamu meledak. Naila tertawa kecil. Karena semua luka punya bentuk baru. Lukaku berubah jadi kekuatan. Ia menatap sekeliling rumah. Kini, bukan lagi tempat yang penuh kenangan menyakitkan. Tapi awal baru. Titik balik. Tempat untuk menata segalanya dari awal. Dan satu hal yang ia yakini lebih dari segalanya, ia tidak lagi sendiri. Pagi itu, trotoar di bawah kolong jembatan layang Cawang terasa lebih panas dari biasanya. Asap kendaraan, suara klakson, dan aroma menyengat dari tumpukan sampah bercampur menjadi latar kehidupan baru yang tak pernah dibayangkan oleh Rina dan Bu Widya. Mereka duduk di atas kardus bekas, beralaskan selimut tipis pemberian petugas sosial semalam. Wajah keduanya lusuh, rambut berantakan, mata sembab karena kurang tidur. Seminggu telah berlalu sejak mereka diusir dari rumah Kemang oleh tim pengacara Naila. Tidak ada hotel yang mereka sanggupi. Tabungan pribadi Rina sudah habis karena gaya hidupnya yang boros. Sementara Bu Widya hanya punya sisa uang pensiun almarhum suaminya yang bahkan belum bisa dicairkan karena konflik keluarga. Dulu mereka bisa duduk di sofa empuk, minum teh hangat sambil menonton sinetron sore. Kini, satu-satunya hiburan mereka adalah menyaksikan orang lalu lalang. Tak satu pun menoleh, apalagi peduli. Aku nggak percaya kita bisa sampai serendah ini, gumam Rina sambil memeluk lututnya. Bu Widya diam. Matanya menatap kosong ke arah jalan raya. Semalam, mereka hanya makan nasi bungkus basi pemberian dermawan. Itu pun harus dibagi 2. Semua ini gara-gara perempuan itu. Rina menendang kaleng kosong di dekat kakinya. Cukup, Rina, ujar Bu Widya lemah. Kita harus terima kenyataan. Kita ini ibunya Arman, saudara kandungnya. Kenapa semua harta jatuh ke tangan perempuan itu? Karena dia istri sahnya, dan Arman sudah membuat keputusan yang tidak bisa kita lawan. Hening sesaat, lalu suara tawa miris keluar dari mulut Rina. Kamu menyerah? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Semua pengacara sudah angkat tangan. Tak ada celah hukum. Semua sudah dipindah tangankan secara sah. Rina menggertakkan gigi. Aku masih belum rela. 3 hari berikutnya, mereka mencoba menghubungi beberapa kerabat jauh. Adik sepupu, kakak ipar, mantan teman sekolah. Tapi satu demi satu menolak. Maaf, kami tidak bisa bantu. Situasi kami juga sulit. Kami dengar berita soal kalian. Kami tidak mau terlibat. Kalian dulu jahat sama Naila. Sekarang rasain sendiri. Rina membanting ponselnya ke trotoar, pecah berkeping-keping. Semua orang meninggalkan kita. Mereka tidak meninggalkan kita, Rina. Kita yang selama ini menutup pintu untuk mereka, jawab Bu Widya datar. Untuk pertama kalinya, Rina menatap ibunya dengan getir. Jadi kamu menyalahkan kita? Aku menyalahkan keserakahan kita. Kita terlalu sibuk menghitung harta, sampai lupa menghargai orang yang paling peduli dengan Arman.
Jangan bawa-bawa dia. Tapi itu kenyataannya, Rina. Bu Widya menyeka wajahnya. Naila adalah satu-satunya yang benar-benar mencintai anakku. Dan kita perlakukan dia seperti kotoran begitu Arman meninggal. Hari ke-12 setelah terusir, Rina mencoba mendatangi butik milik Naila, Shafira by Naila, dengan maksud mengemis belas kasihan. Ia mengenakan pakaian lusuh, wajah penuh debu, dan mata yang tak lagi menyimpan amarah, tapi ketakutan. Tapi yang menyambutnya bukan Naila, melainkan Sari. Sari mengenalnya seketika. Rina menunduk, malu. Aku cuman mau bicara sama Naila, 5 menit saja. Sari menyilangkan tangan. Kamu pikir kamu pantas bicara dengannya setelah semua yang kamu lakukan? Aku salah, aku tahu aku salah. Naila nggak ada di tempat. Tapi kalau kamu benar-benar mau bicara, kamu kirim surat. Jangan datang kayak pengemis tiba-tiba, dan berharap dia akan memeluk kamu seperti malaikat. Rina menggertakkan gigi, tapi ia terlalu lemah untuk melawan. Ia mundur perlahan dan berjalan kembali ke jalanan. Naila melihat dari mobilnya yang terparkir tak jauh. Ia baru datang dari pertemuan dengan supplier bahan baru. Ia melihat tubuh Rina yang ringkih menjauh. Satu sisi hatinya masih menyimpan luka. Tapi sisi lain tahu, pembalasan yang ia berikan bukan dengan membentak atau memukul, melainkan dengan menunjukkan bahwa ia mampu berdiri saat mereka mengira ia akan hancur. Sementara itu, Bu Widya jatuh sakit. Tubuhnya menggigil di tengah hujan deras malam itu. Tidak ada ambulans, tidak ada keluarga yang datang. Hanya 2 petugas Satpol PP yang mengantar mereka ke pos kesehatan darurat di bawah flyover. Penyakit paru-parunya kambuh, kata petugas medis. Harus dibawa ke rumah sakit. Tapi aku nggak punya uang, lirih Rina. Mereka menatap satu sama lain. Diam, pasrah. Rina memegang tangan ibunya yang dingin. Maaf, Bu. Aku nggak bisa jadi anak yang baik. Aku terlalu sibuk membenci Naila sampai lupa bahwa kita nggak punya apa-apa tanpa Arman. Bu Widya tersenyum lemah. Tapi Naila punya semuanya karena dia punya cinta. 2 minggu setelah kejadian itu, surat datang ke meja Naila di butiknya. Surat itu ditulis tangan oleh Rina. Kalimatnya berantakan, tintanya luntur sebagian karena air mata. Naila, maafkan aku. Kami terlalu buta karena harta. Kami kehilangan rumah, kehormatan, dan sekarang mungkin nyawa ibu. Aku tidak berharap banyak, tapi kalau kamu masih punya sedikit ruang untuk memaafkan, tolong, bantu ibu. Bukan untukku, tapi untuk perempuan yang pernah melahirkan Arman. Rina. Naila membaca surat itu berulang kali. Hatinya berat, matanya kosong menatap jendela. Di luar, langit senja menggantung merah, seolah mewakili dilema batinnya. Malam harinya, Sari menemukannya masih duduk diam di sofa butik. Kamu baca suratnya? Naila mengangguk. Aku nggak tahu harus apa. Kamu berhak untuk tidak memaafkan. Tapi kamu juga berhak menunjukkan bahwa kamu lebih dari mereka. Jadi aku harus bantu? Sari menatap Naila lama. Terserah kamu, Nay. Tapi apapun yang kamu lakukan, pastikan kamu melakukannya bukan karena kasihan, tapi karena kamu sudah selesai dengan luka kamu sendiri. Keesokan harinya, seorang perawat dari rumah sakit swasta datang ke tempat penampungan jalanan. Ia membawa surat jaminan perawatan dan kendaraan medis. Rina terkejut. Siapa yang mengirim ini? Perawat itu menjawab singkat. Ada seseorang yang menanggung semua biaya pengobatan Bu Widya, tanpa ingin disebutkan namanya. Rina menangis, ia tahu siapa orang itu. Hari-hari berikutnya, hidup mereka tak sepenuhnya kembali seperti dulu. Tapi kini, Rina dan Bu Widya belajar arti rendah hati. Mereka tinggal di rumah singgah milik yayasan sosial. Rina bekerja sebagai penjaga toko kelontong kecil. Bu Widya menjalani perawatan rutin. Dan di sebuah butik kecil di Tebet, Naila sibuk menyiapkan koleksi baru. Di balik layar, ia tak pernah menyesal mengulurkan bantuan itu. Bukan karena ingin mereka berubah, tapi karena ia sendiri telah berubah. Ia tak lagi hidup untuk membuktikan siapa ia. Ia hanya ingin hidup dengan hati yang bersih. Dan hati yang bersih adalah kemenangan terbesar. 6 bulan telah berlalu sejak Naila menempati kembali rumah yang ditinggalkan suaminya. Rumah itu kini terasa berbeda. Tak lagi sunyi, tak lagi dipenuhi kenangan yang menyesakkan dada. Ia telah menata ulang interiornya,
mengecat dinding putih bersih, dan menyingkirkan semua perabotan lama yang membebani pikiran. Rumah itu kini mencerminkan siapa dirinya sekarang. Mandiri, elegan, dan kuat. Koleksi pakaian Shafira by Naila semakin dikenal. Bukan hanya karena kualitas desainnya, tetapi juga karena kisah inspiratif di balik label itu. Media sosial butik Naila meledak dengan ribuan followers baru setiap minggu. Unggahan tentang kisah perjalanannya dari titik terendah menjadi viral setelah dibagikan ulang oleh seorang influencer terkenal. Di sebuah unggahan, Naila menulis, "Saya pernah diusir dari rumah yang saya tinggali selama bertahun-tahun. Saya pernah dianggap beban. Tapi hari ini saya bangkit. Karena perempuan tidak dilahirkan untuk diam ketika diinjak." Unggahan itu mendapat lebih dari 300.000 likes. Komentar membanjiri, "Terima kasih sudah menginspirasi. Aku juga seorang janda muda, dan cerita kamu memberiku harapan. Shafira bukan sekadar brand, ini gerakan." Pagi itu, ponsel Naila berdering. Sebuah panggilan dari nomor tak dikenal. Ia hampir tak mengangkat, tapi entah mengapa, hatinya mendorong. "Selamat pagi. Apakah ini dengan Ibu Naila Shafira?" "Iya, dengan saya. Kami dari tim produksi acara Perempuan Hebat Indonesia di TV Nasional. Kami sangat terinspirasi oleh perjalanan hidup Ibu. Apakah Ibu bersedia menjadi narasumber kami minggu depan?" Naila terdiam sesaat. Ia tidak pernah membayangkan akan diundang bicara di televisi. Tapi bagian dalam dirinya berkata, ini bukan tentang menjadi terkenal. Ini tentang berbagi kekuatan. "Saya bersedia," jawab Naila mantap. Seminggu kemudian, Naila melangkah ke studio televisi dengan mengenakan salah satu koleksi rancangannya sendiri. Gaun panjang berwarna emerald dengan garis leher tinggi dan sabuk tipis emas di pinggang. Sederhana, tapi memikat. Pembawa acara Anjani menyambutnya hangat. "Bu Naila, kisah Anda viral di mana-mana. Banyak yang penasaran. Bagaimana awal mula semuanya?" Naila menghela napas pelan, lalu mulai bercerita tentang bagaimana ia dibuang saat berduka, tentang surat warisan Arman, tentang bagaimana luka itu berubah menjadi tenaga untuk bangkit. Penonton di studio terpaku. Beberapa bahkan menitikkan air mata. Jadi ketika semua orang berpaling, saya tidak punya siapa-siapa. Tapi saya sadar, saya masih punya diri saya sendiri. Dan itu cukup untuk mulai lagi. Anjani mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Apa pesan Anda untuk perempuan-perempuan di luar sana yang sedang dalam posisi yang sama?" Naila menatap kamera dengan mata tajam. "Kalau kamu sedang jatuh, bukan berarti kamu kalah. Kamu cuma perlu waktu. Jangan takut memulai dari nol. Karena kadang, dari titik nol lah kita bisa melihat segalanya lebih jelas. Jangan diam saat kamu diinjak. Suara kamu berharga. Kehidupan kamu berharga." Studio bergemuruh tepuk tangan.
Hari itu, Naila tidak hanya menjadi pembicara. Ia menjadi simbol kekuatan perempuan Indonesia. Undangan mulai berdatangan. Universitas mengundangnya untuk berbicara di seminar kewirausahaan. Komunitas perempuan menjadikannya mentor. Bahkan pemerintah Kota Jakarta mengajaknya berkolaborasi untuk memberdayakan janda-janda muda lewat pelatihan menjahit dan pemasaran digital. Namun Naila tidak silau. Ia ingat betul rasa sakit yang pernah ia telan. Dan ia tahu, ketenaran bisa membuat orang lupa daratan. Karena itu, setiap hari sebelum tidur, ia menulis satu hal yang ia syukuri hari itu, untuk menjaga hatinya tetap rendah. Diari kecilnya berisi tulisan seperti, "Hari ini, aku membantu 5 perempuan memulai bisnis mereka. Hari ini, aku memeluk seorang ibu yang baru kehilangan suaminya. Hari ini, aku belajar bahwa memberi lebih bahagia daripada menerima." Suatu sore, saat mengisi seminar kecil di Balai RW di daerah Ciledug, Naila melihat sosok yang tak asing berdiri di pojok ruangan. Rambutnya terikat rapi, bajunya sederhana, dan mata itu, meski kini tidak lagi menyala dengan arogansi, Naila tak akan lupa tatapan itu. "Rina?" Rina berjalan perlahan mendekatinya. Ia menunduk. "Aku dengar kamu sering isi pelatihan di sini. Aku mulai kerja di koperasi kelurahan, bantu bagian catat keuangan." Naila tersenyum kecil. "Itu bagus. Aku senang dengar kamu kerja." Rina tampak canggung, tapi kemudian ia menarik napas panjang. "Terima kasih, Naila. Waktu itu, kamu gak perlu bantu ibu, tapi kamu lakukan. Dan itu bikin aku malu sama diri sendiri." Naila mengangguk. "Aku lakukan itu bukan untukmu, tapi karena Arman, dan karena aku ingin berdamai dengan diriku sendiri." "Aku tahu, dan itu cukup." Mereka tidak saling peluk, tidak menangis, hanya pertukaran pandang. Tapi dalam pandangan itu, ada satu hal yang jauh lebih penting daripada maaf. Pengakuan bahwa Naila telah menang. Malamnya, Naila pulang ke rumah dan duduk di balkon lantai 2, memandangi langit yang bertabur bintang. Di tangannya, ia memegang surat dari Dinas Koperasi dan UKM. Program kolaborasinya akan didanai dan dikembangkan secara nasional. Ia menatap ke atas. "Arman, aku harap kamu melihat ini." Dan di dalam hatinya, Naila tahu, ia telah membuka lembaran baru, bukan sekadar memulai hidup, tapi menghidupkan kembali mimpi yang dulu ia kubur bersama luka. Kini, mimpi itu tumbuh subur dan mekar lebih indah dari yang pernah ia bayangkan. Langit Jakarta hari itu mendung. Hujan rintik-rintik turun pelan, membasahi kaca butik Shafira by Naila. Di dalam, Naila tengah berdiri di balik meja kasir, mengecek invoice dari salah satu supplier. Ia tak pernah menyangka bahwa mengelola bisnis yang sedang berkembang bisa begitu menyita waktu dan energi. Tapi ia bahagia. Lelah itu terasa berbeda bila dibarengi rasa memiliki. Hingga satu peristiwa kecil mengubah ritme hari itu. Bel pintu berbunyi. Seorang pria masuk, mengenakan jaket semi-formal dan topi abu-abu. Langkahnya pelan, matanya menyapu ruangan, lalu berhenti di wajah Naila. Untuk beberapa detik, waktu seolah membeku. Naila mendongak dari dokumennya, wajahnya langsung menegang. "Reza?" Pria itu tersenyum kaku. "Hai, Nay." "Henning." Suara mesin kasir dan musik instrumental dari speaker menjadi satu-satunya latar suara. Naila berdiri tegak, menyilangkan tangan di depan dada. "Ngapain kamu di sini?" "Aku lihat kamu di TV. Seminar, talk show, artikel. Kamu hebat, Nay. Aku nggak nyangka kamu akan sejauh ini." Naila tetap diam. Jantungnya berdetak tak beraturan. Nama itu, Reza, adalah bayangan kelabu dari masa lalunya. Sosok pria pertama yang pernah ia cintai, sekaligus orang yang meninggalkannya tanpa alasan, 7 tahun lalu. Saat itu mereka sudah merancang pernikahan. Bahkan keluarga sudah bicara soal tanggal. Tapi seminggu sebelum lamaran, Reza menghilang. Tak ada penjelasan, tak ada pesan. Dan kini dia kembali, dengan senyuman canggung dan pujian kosong. "Kamu nggak jawab pertanyaanku, Reza. Ngapain kamu di sini?" Reza menunduk sejenak. "Aku sebenarnya sudah lama pengen minta maaf. Aku pengecut waktu itu. Aku kabur karena aku takut nggak bisa jadi suami yang layak buat kamu." Naila tersenyum kecil. Tapi itu bukan senyum hangat, itu senyum getir.
Butuh 7 tahun dan aku viral di TV baru kamu sadar kamu salah. Bukan begitu. Terus kenapa sekarang? Kenapa datang pas semuanya sudah baik-baik saja? Reza menghela napas. Aku tahu aku nggak berhak apa-apa. Aku nggak minta kamu kembali atau semacamnya. Aku cuma pengen bicara. Satu kali saja. Ngebenerin semua yang belum selesai. Naila menatapnya dalam. Di matanya tidak ada lagi cinta. Tidak juga benci. Hanya kejernihan dari seseorang yang telah berdamai dengan luka. Oke, 15 menit, di kafe depan. Aku selesai jam 2. 2 jam kemudian, mereka duduk di sebuah kafe kecil tak jauh dari butik. Meja sudut, 2 gelas kopi, dan ruang hening yang dipenuhi kenangan. Reza tampak gugup, sementara Naila duduk tenang. Aku dengar soal Arman. Aku ikut berduka. Terima kasih, jawab Naila singkat. Aku juga tahu soal keluarganya. Gimana kamu diperlakukan? Gimana kamu bangkit lagi? Jujur aja, Nay. Aku kagum. Naila mengangkat alis. Kamu datang buat bilang kamu kagum, atau kamu mau sesuatu? Reza tergagap. Aku kehilangan semuanya juga. Usaha bangkrut, ayah meninggal, ibu sakit, dan aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku pikir, kalau bisa ketemu kamu, setidaknya bisa minta nasihat. Naila terdiam lama. Lalu ia berkata pelan. Waktu kamu ninggalin aku dulu, aku hampir kehilangan rasa percaya diri. Aku pikir, mungkin aku nggak cukup baik. Mungkin aku nggak layak dicintai. Aku habiskan waktu berbulan-bulan menyalahkan diriku sendiri. Reza menunduk, matanya berkaca-kaca. Tapi ternyata, Tuhan sedang menyelamatkanku dari sesuatu yang bukan untukku. Dan kamu tahu, luka itu yang ngajarin aku untuk kuat. Karena kamu, aku belajar mencintai diriku sendiri sebelum berharap orang lain mencintai aku. Reza menyeka ujung matanya. Aku nggak minta kembali. Aku cuma pengen kamu tahu, aku menyesal. Aku kehilangan kamu. Dan mungkin itu adalah hukuman terbaik buatku. Naila tersenyum, kali ini tulus. Maaf sudah aku berikan Reza, tapi kita nggak bisa balik ke masa lalu. Karena aku sudah bukan Naila yang dulu. Dan kamu juga bukan Reza yang aku kenal dulu. Reza mengangguk. Terima kasih sudah mau bertemu. Jaga dirimu. Kalau kamu sungguh mau berubah, bangun lagi dari bawah. Kayak aku waktu itu. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Naila kembali tenggelam dalam kesibukannya. Ia memimpin pelatihan bisnis untuk belasan janda muda di kantor kelurahan. Mereka belajar dasar-dasar perhitungan modal, cara membaca pasar, dan bahkan teknik menjahit dasar. Salah satu peserta, Budia, janda dengan 2 anak, menangis di akhir sesi. Terima kasih, Bu Naila. Selama ini saya pikir hidup saya sudah selesai. Tapi melihat ibu, saya merasa mungkin saya juga bisa berdiri lagi. Naila memeluk wanita itu. Kita semua bisa, Bu. Asal kita mau berdiri dan mulai jalan, sekecil apapun langkahnya. Malamnya, di rumah, Naila duduk menatap bingkai foto Arman di ruang keluarga. Ia membelai kaca bingkai itu perlahan. Banyak yang sudah terjadi, Man. Luka lama datang lagi, tapi sekarang aku nggak lari. Aku hadapi semuanya. Ia meletakkan foto itu kembali di meja. Di rak buku di dekatnya tertata buku-buku bertema kepemimpinan, bisnis, dan spiritual. Ada satu yang menonjol. Healing is a journey. Naila membuka halaman pertama dan menulis di lembar kosong. Aku bukan lagi wanita yang dihina dan diusir. Aku adalah wanita yang berdiri kembali. Dan setiap luka, tak peduli seberapa dalam, akan menjadi guru terbaik bila kita cukup kuat untuk mendengarkan pelajarannya. Setelah pertemuan dengan Reza, kehidupan Naila berjalan dengan ritme baru yang penuh tantangan dan harapan. Ketenaran yang perlahan menyapa, membawa peluang sekaligus ujian yang tak terduga. Di balik layar gemerlap, Naila harus terus menjaga integritas dan hatinya agar tidak tergerus oleh arus deras dunia hiburan dan media. Pagi itu, Naila duduk di ruang tamu rumahnya, menatap layar ponsel yang terus bergetar. Undangan menjadi pembicara untuk berbagai seminar kewirausahaan dan pemberdayaan perempuan membanjiri inbox-nya. Selain itu, ada tawaran tampil di beberapa talk show nasional yang ingin mengulik lebih dalam kisah hidupnya. Namun Naila bukan wanita yang mudah terlena. Ia tahu, ketenaran bisa menjadi pisau bermata dua. Ia harus memilih dengan bijak. Setelah berdiskusi dengan manajernya,
Naila memutuskan untuk menerima tawaran tampil di acara Inspirasi Perempuan Bangkit yang disiarkan secara nasional. Tema acara itu sangat dekat dengan misinya. Memberikan suara dan harapan kepada perempuan yang sedang berjuang. Malam hari acara berlangsung. Naila tampil mengenakan blazer hitam dan celana panjang. Gaya profesional namun tetap anggun. Di hadapan ribuan penonton dan jutaan pemirsa di rumah, ia berbagi kisahnya dari masa kelam hingga puncak kemenangan. Perjalanan saya tidak mudah, kata Naila dengan suara tegas. Saya pernah diusir dari rumah saya sendiri, dihina, bahkan dianggap tak berharga. Tapi saya percaya, setiap perempuan punya cahaya yang bisa menyala, meski dunia berusaha memadamkannya. Penonton terpukau, banyak yang menitikan air mata. Namun di balik sorotan kamera ada yang berbeda. Seorang jurnalis muda dari media besar yang tengah mewawancarai Naila untuk artikel profil mulai menggali lebih dalam. Beberapa hari kemudian, artikel berjudul "Di balik kisah sukses Naila, luka lama yang tak terungkap," terbit di situs berita nasional. Isinya membahas sisi lain dari perjalanan Naila, termasuk konflik keluarga mertuanya dan juga hubungannya dengan Reza yang lama hilang. Beberapa kutipan artikel itu cukup sensasional. Naila bukan hanya pejuang, ada luka yang belum sembuh di masa lalunya. Bagaimana ia menghadapi tekanan itu? Mungkinkah trauma masa lalu memengaruhi keputusannya saat ini? Artikel itu menjadi viral. Media sosial mendiskusikan, menyayangkan, bahkan ada yang mulai mempertanyakan kredibilitas Naila sebagai sosok inspiratif. Naila duduk termenung di ruang kerjanya, membaca komentar dan pesan yang masuk. Sebagian besar mendukung, tapi tak sedikit yang menyudutkan. Kenapa kamu harus buka-bukaan soal masa lalu? Kalau kuat, kenapa masih dibahas-bahas? Ini bukan inspirasi, ini drama. Ia merasa jantungnya tercekat. Suara-suara itu menusuk hati. Namun di antara semua itu, ada pesan dari seorang pengikut setianya. Bu Naila, kami semua manusia. Tidak ada yang sempurna. Kami bangga dengan keberanian ibu berbagi cerita. Itu yang membuat kami kuat. Pesan itu menguatkan Naila. Ia menyadari, perjalanan ini bukan hanya tentang dia, tapi tentang banyak perempuan yang menghadapi ketidakadilan dan stigma. Naila kemudian memutuskan untuk mengadakan live streaming di akun media sosialnya. Ia ingin menjawab langsung segala pertanyaan dan keraguan. Teman-teman, suara Naila terdengar hangat dan jujur. Saya bukan malaikat. Saya punya luka, ketakutan, dan hari-hari buruk. Tapi itu bukan alasan untuk berhenti berjuang. Saya berbagi bukan untuk mencari simpati, tapi supaya kalian tahu bahwa luka kita tidak harus menjadi penghalang untuk bangkit. Komentar dan reaksi positif memenuhi layar. Banyak yang merasa terinspirasi. Banyak pula yang merasa lega karena tahu mereka tidak sendirian. Setelah badai itu berlalu, Naila semakin fokus pada program pemberdayaan perempuan. Ia mulai merancang sebuah yayasan yang akan mendukung perempuan korban kekerasan dan perceraian untuk mandiri secara ekonomi. Di hari peluncuran yayasan, Naila berdiri di atas panggung, dikelilingi perempuan-perempuan yang penuh semangat dan harapan. Saya ingin yayasan ini menjadi nyala bagi kalian yang merasa gelap. Kita tidak boleh menyerah, tidak peduli seberapa berat jalan yang kita lalui. Tepuk tangan membahana. Banyak mata yang berkaca-kaca. Tidak hanya karena haru, tapi juga karena semangat yang membara. Di malam yang tenang, Naila duduk di teras rumahnya, memandangi bintang. Ia menyadari perjalanan ini belum selesai. Ada banyak tantangan di depan, tapi ia tidak takut lagi. Luka lama telah mengajarinya bahwa kekuatan tidak datang dari tanpa jatuh, tetapi dari bagaimana kita bangkit setelah jatuh. Di dalam hatinya, Naila berbisik, "Biarlah aku menjadi nyala yang menerangi kegelapan banyak orang. Karena setiap perempuan berhak bersinar." Setelah sukses menggelar Yayasan Pemberdayaan Perempuan, Naila merasa semakin mantap menjalani misi hidupnya. Namun, dunia yang terlihat terang dan penuh harapan itu ternyata menyimpan sisi gelap yang tak pernah ia bayangkan. Beberapa minggu setelah peluncuran yayasan, sebuah undangan resmi datang dari kantor pemerintah daerah Jakarta Selatan. Naila dipanggil untuk menghadiri rapat koordinasi terkait program pemberdayaan masyarakat. Rasa bangga bercampur penasaran membuatnya segera menyiapkan diri. Setibanya di gedung yang megah itu, Naila disambut dengan senyum hangat beberapa pejabat. Namun,
Di balik keramahan itu, ada bisik-bisik yang tak nyaman didengarnya. Saat rapat dimulai, Naila mempresentasikan rencana kerja yayasan dengan penuh semangat. Ia menjelaskan bagaimana yayasan akan membantu perempuan korban kekerasan dan perceraian agar mandiri secara ekonomi lewat pelatihan kewirausahaan, pendampingan psikologis, serta akses ke modal usaha. Namun, respon yang diterimanya tidak sepenuhnya positif. Seorang pejabat tinggi yang duduk di ujung meja menyela dengan nada meremehkan. Bu Naila, itu rencana yang bagus, tapi kami perlu memastikan bahwa program ini sesuai dengan kebijakan kami. Juga, apakah yayasan ini punya sistem transparansi keuangan yang jelas? Kita tidak ingin ada penyalahgunaan dana. Naila mengangguk dengan tenang. Kami sudah menyiapkan sistem audit dan laporan rutin yang bisa diawasi oleh pemerintah dan masyarakat. Pejabat itu mengernyit. Baiklah, tapi kami juga ingin memastikan bahwa yayasan ini tidak menjadi sarang konflik kepentingan atau alat politik tertentu. Ucapan itu seperti petir di siang bolong. Naila tahu, kata-kata itu bukan sekadar peringatan biasa. Ada kekuatan lain yang mulai menggerogoti niat baiknya. Di luar ruang rapat, Naila berbicara dengan manajernya Rani. Rani, aku merasa ada yang nggak beres. Ini bukan soal transparansi. Ini soal siapa yang mengendalikan yayasan nanti. Rani mengangguk serius. Aku juga dengar beberapa pejabat merasa terganggu dengan keberadaan yayasanmu, Bu. Mereka takut kehilangan kontrol atas program bantuan. Naila menarik napas panjang. Kalau begitu, aku harus lebih hati-hati. Malam itu, saat membuka email, Naila menemukan pesan tanpa pengirim. Isinya berupa ancaman halus. Lebih baik kamu berhenti berbuat hal yang membuat beberapa orang tidak nyaman. Ingat, kekuasaan bisa melindungi, tapi juga bisa menghancurkan. Naila merasakan darahnya mendidih, tapi ia tahu, takut bukan pilihan. Naila mengumpulkan tim inti yayasan di kantor. Ia berbicara dengan tegas. Kita tidak boleh mundur hanya karena ancaman. Justru ini saatnya kita menunjukkan bahwa kita bukan organisasi sembarangan. Transparansi dan profesionalisme harus jadi prioritas. Salah satu staf muda, Dita, mengangkat tangan. Bu Naila, kami siap mendukung Ibu sepenuhnya. Kita harus buktikan bahwa kita bekerja untuk perempuan, bukan untuk kepentingan siapapun. Semangat itu membuat Naila tersenyum. Bagus, kita mulai audit internal lebih ketat, dan saya akan minta bantuan pengacara untuk menangani hal-hal legal. Di tengah tekanan yang semakin berat, seorang tokoh perempuan politik nasional menghubungi Naila lewat telepon. Bu Naila, saya mengagumi kerja keras Ibu. Saya ingin membantu yayasan ini agar tidak terjebak dalam permainan politik kecil. Naila merasa lega sekaligus waspada. Terima kasih Bu Sari, saya sangat menghargai dukungan Ibu. Kalau begitu, saya akan mengatur pertemuan dengan beberapa kolega yang bisa membantu advokasi kebijakan untuk perempuan. Kita harus bersatu. Meskipun ada dukungan, Naila tahu pertarungan belum selesai. Ia harus tetap fokus pada misi utamanya, membantu perempuan yang terpinggirkan. Suatu hari, saat melatih kelompok ibu-ibu pengrajin di sebuah kelurahan, seorang peserta bertanya, Bu Naila, kalau Ibu sendiri pernah menghadapi tekanan dan ancaman, bagaimana Ibu tetap kuat dan tidak menyerah? Naila tersenyum penuh makna. Ketika kita berjuang untuk sesuatu yang benar, tantangan akan selalu ada. Tapi ingat, kita bukan melawan orang. Kita melawan ketidakadilan dan ketidakpedulian. Selama hati kita tulus, tidak ada kekuatan yang bisa menggoyahkan kita. Malam harinya, Naila duduk di balkon rumahnya, memandangi langit yang gelap. Ia mengingat kata-kata Arman dulu, jangan biarkan apapun meredupkan cahaya dalam dirimu. Kini, cahaya itu ia pegang erat-erat. Meski gelap dan badai datang silih berganti, Naila percaya, fajar pasti akan tiba. Seiring waktu berjalan, yayasan yang didirikan Naila terus berkembang dan menarik perhatian banyak pihak. Namun, di balik kesuksesan itu, masalah baru mulai muncul. Bukan dari luar, melainkan dari dalam. Naila harus menghadapi konflik internal yang menguji kemampuan kepemimpinan dan kepercayaannya. Di suatu pagi yang cerah, Naila tiba di kantor yayasan. Ia disambut dengan suasana agak tegang. Para staf sibuk berbisik dan melirik ke arahnya dengan ekspresi serius. Rani, manajer operasional yang sudah lama mendampinginya, mendekat dengan wajah cemas. Bu Naila, kita perlu bicara. Ada masalah di laporan keuangan yang baru masuk. Naila mengernyit, apa maksudmu?
Rani menyerahkan berkas yang baru saja ia periksa. Ada beberapa transaksi yang tidak jelas. Uang dana bantuan untuk pelatihan ibu-ibu pengrajin di Kecamatan Setiabudi terlihat tidak digunakan sesuai rencana. Naila mengambil berkas itu dan membaca dengan seksama. Ini serius, kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Naila memutuskan untuk melakukan investigasi internal. Ia membentuk tim kecil yang terdiri dari staf terpercaya, termasuk Rani dan Dita.